kita ikuti babak kedua dari Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Otot Herman Prakoso. Maksudnya ke Engkus Kuswaha. Ini dia pencipta gol pertama bagi PSIM pada babak pertama. Ya, setidaknya apa yang telah diperlihatkan oleh Engkus dengan satu gol yang sudah dia ciptakan di babak pertama tadi, ini bisa memberikan satu bukti bahwa tidak salah jika PSIM membeli dia, merekrut dia untuk menjadi goal getter. Kembali peluang PSIM. Oh, ya, masih bisa diselamatkan sebuah penempatan bola dari Elton Maran. Masih bisa disapu oleh barisan pertahanan PSS Sleman. ya memang tidak diduga sama sekali tadi satu gerakan yang dilakukan oleh Elton ternyata mampu memberikan ancaman. Kita lihat bermula dari sepak pojok. Ya, kita lihat masih sempat Elton melakukan satu tendangan spekulasi, namun masih bisa diselamatkan oleh Abda. Mamadou, 3 peluang emas diperoleh oleh Mamadou pada babak pertama tadi. Pemain yang baru bergabung memasuki putaran kedua di Liga Jos Indonesia bersama PSS Sleman. Ya, saya kira ada tidak ada upaya lain bagi PSS Sleman kecuali bermain menyerang. Iya. Wow, kita lihat gol! Sebuah gol bagi PSS Sleman, sangat tidak disangka-sangka bagaimana pemain Sila mampu merasakan gol, merubah kedudukan menjadi 1-1, Bung Kesit. Iya, satu upaya dari PSS Sleman untuk menyamakan kedudukan akhirnya bisa mereka capai lewat sebuah set piece yang baik. Kita lihat bagaimana tadi Sila mampu menyelesaikan umpan tendangan bebas untuk langsung menanduk bola ke gawang. Ya, kita lihat bagaimana dia juga mampu lepas dari kawalan para pemain PSIM. Sebuah proses gol yang sangat cantik. Sebuah set piece mampu diselamatkan dan dimaksimalkan oleh Sila, pemain yang baru bergabung bersama PSS Sleman menjelang putaran kedua di Liga Jos Indonesia musim ini. Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana dua gol yang sudah tercipta masing-masing dari PSS dan PSIM. Ini dua-duanya tercipta lewat pemain baru mereka. PSS menyamakan kedudukan melalui Sila. Komo melebar ke kiri. Masih Sardianto.
Ya, tentunya dengan skor 1-1 di awal babak kedua ini akan membuat pertandingan kedua tim semakin sengit dan semakin ketat. Baik PSIM sebagai tuan rumah maupun PSS Sleman sebagai tim tamu tentunya ingin menjadikan derby kedua ini bisa mereka menangkan. Muhammad Eksan masih mampu ditepis. Penjaga gawang Oki Kurniawan kembali sebuah tendangan langsung yang sangat keras. Satu Masih tipis. tendangan yang dilepaskan oleh Agus Purwoko dari luar kotak penalti. masih tipis di atas Mister Gawang Ogi Kurniawan dalam gerak lambat. Ini dia peluang lain yang diperoleh PSS Sleman. Tendangan keras dari Agus Purwoko masih sangat tipis. Cukup bagus sebenarnya tendangan yang dilepaskan oleh Agus tadi. Namun memang masih tinggi atau beberapa sentimeter saja di atas Mister Gawang dari Oki Kurniawan. Muhammad Eksan masih bisa diselamatkan oleh barisan pertahanan PSIM Yogyakarta. Penetrasi yang dilakukan oleh Muhammad Eksan, pencipta gol satu-satunya bagi PSS Sleman melawan PSIM Yogyakarta pada putaran pertama yang lalu. Menghasilkan tendangan pojok bagi PSS Sleman. Wahyu Sardianto kembali mampu ditepis oleh Oki, penjaga gawang PSIM. Serangan balik PSIM Yogyakarta. Iya, cukup cepat. Elton Maran. Masih Elton. Maksudnya ke M. Basri. Namun kandas. Otot Herman Prakoso. Hasan Basri. Baik sekali. Sebuah crossing dari Hasan Basri. Masih mampu diselamatkan oleh Anang Agus Setiawan. Tekanan masih terus diberikan oleh tuan rumah PSIM Yogyakarta kali ini melalui Steven. Dan ini dia sebuah tendangan menyusup tanah dilepaskan oleh otot Herman Prakoso. Sayang sekali masih lemah. Masih lemah. Tendangan yang dilepaskan oleh otot masih bisa dijangkau dan Masih bisa kurang jos, Bung. Iya, ditangkap oleh jaga gawang PSS Barat. Dan tampaknya pergantian pemain akan segera dilakukan oleh PSIM Yogyakarta. Bersiap-siap Wawan Sucahyo. Ya, Hasan Basri tampaknya yang ditarik keluar. Ini dia Hasan Basri Lohi digantikan oleh Wawan Sucahyo. Pemain berusia 25 tahun. Ya, kita lihat selebrasi tadi yang dilakukan oleh pemain-pemain baru dari PSS Sleman setelah Sheila mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Masih mendapatkan perawatan otot Herman Prakoso. Suasana di kubu Slemania kembali memberikan dukungan kepada tim kesayangan mereka pasca lahirnya gol balasan. Ya, begitu kompak tampaknya para pendukung dari PSS Sleman, Slemania. Begitu atraktif mereka memberikan dukungan dan tentunya pemandangan-pemandangan seperti inilah yang kita harapkan. Bukan sebuah pemandangan yang justru melakukan teror penonton dengan lemparan-lemparan kepada pemain yang tentunya akan membahayakan para pemain. Masih Stefan. Ya, Kembali sebuah crossing. sayang sekali.
Sebuah kesempatan kembali diperoleh oleh Engkus. Satu umpan Crossing yang tarik. Ya. dilepaskan oleh Dean Fauzi. Tipis sekali. Sundulan yang dilepaskan oleh Engkus Kuswaha. Masih Stephen Ali. Ya, cukup lincah pemain ini, kita lihat akselerasi yang diperlihatkan oleh Stephen dari sisi kanan pertahanan PSS. Dan kita juga melihat bagaimana pergerakan dari Stephen ini cukup mobile. Dia tidak saja mencoba untuk melakukan tusukan dari sisi kiri, tapi beberapa kali juga kita melihat mencoba melakukan penetrasi dari sisi kanan maupun dari tengah. Dan pergerakan-pergerakan yang dia lakukan ini cukup memberikan ancaman bagi jantung pertahanan PSS Sleman. Sebuah set piece bagi PSM Yogyakarta. Masih membentur benteng pertahanan PSS Sleman. Sebuah tendangan keras yang dilepaskan oleh Wawan Sucahyo, pemain yang baru saja masuk menggantikan Hasan Basri Lohi. Masih mampu dikontrol oleh Dean Fauzi. Otot Herman Prakoso. Sebuah umpan terobosan maksudnya kepada Wawan Sucahyo. Ya, menghasilkan sepak pojok bagi PSIM. Pasca lahirnya gol balasan PSS Sleman, tampaknya inisiatif, penyerangan dan juga tekanan lebih didominasi oleh PSIM Yogyakarta. Menghasilkan tendangan pojok yang keempat bagi tuan rumah. Kembali Stefan, lepaskan crossing dan lagi-lagi sebuah sentuhan dari otot Herman Prakoso nyaris membahayakan gawang Barep Wahyudi. Nkomo melebar ke kanan. Agus Purwoko. Masih Agus. Berusaha melepaskan crossing. Agus Purwoko. Kembali Nkomo. Terjatuh Sumarjono. Bukan pelanggaran. Perebutan bola Engkus dan juga Fahrudin. Wawan Sucahyo. Kurang cermat Wawan Sucahyo. Agus Purwoko. Berpindah ke sisi sebelah kiri kali ini. Serangan dari PSS Sleman. Kembali Nkomo. Mamadou lebar ke kanan. Gagal dikejar oleh Agus Purwoko. Pasca lahirnya gol balasan dari PSS Sleman, Bung Kesit, kita melihat bagaimana alur serangan yang dibangun oleh anak-anak Sleman kerap kali mampu terbaca dengan mudah terbaca oleh barisan pertahanan PSIM Yogyakarta. Iya, tentunya para pemain PSM tidak ingin kecolongan untuk kedua kalinya. Walaupun tadi gol yang tercipta atau gol balasan yang tercipta dari PSS bermula dari sebuah tendangan bebas. Namun serangan yang dibangun oleh para pemain PSS Sleman setidaknya juga memberikan warning kepada para pemain PSM terutama di lini belakang bahwa dengan keberhasilan PSS menyamakan kedudukan, tentunya upaya mereka untuk memenangkan pertandingan ini juga semakin
besar. Demikian juga PSIM, upaya mereka untuk memenangkan pertandingan ini pun tentunya lebih besar juga karena sebagai tuan rumah, sekaligus juga upaya untuk membalas kekalahan 0-1 yang mereka derita di pertemuan pertama, putaran pertama. Liga Jos Indonesia musim ini terbagi dalam 3 grup yang berbeda. Pada grup 1 menempatkan Semen Padang masih berada pada posisi teratas disusul oleh Persita, Tangerang dan Persikabo Bogor. Sementara Persires dan juga PSDS Deli Serdang berada pada jurang klasemen di grup 1. Masih terus tekanan PSIM Yogyakarta, kembali crossing dan wow, sebuah sundulan lagi-lagi oleh Engkus, masih melebar di sisi sebelah kanan gawang Barep Wahyudi. Sementara di grup 2, Liga Jos Indonesia menempatkan Delta Sidoarjo dan Persiba Bantul pada posisi kedua. Sementara Gresik United dan Persis masih berada pada klasemen terbawah di grup 2. Dan pergantian pemain baru saja masuk nomor punggung 9 Sahid menggantikan Mamadou. Sahid Widianto, Nkomo juga gagal. Kembali serangan PSIM. Steven, terjatuh Steven dan pelanggaran tampaknya. Sekaligus melahirkan kartu kuning dari saku wasit Nurdin diberikan kepada pemain Anang Agus Setiawan tampaknya. Iya, Oh, kartu merah kartu merah, Bung. untuk Awang. Ya, sebuah keputusan dari wasit Nurdin yang sangat merugikan PSS Sleman. Menit ke-63 memaksa mereka bermain hanya dengan 10 pemain setelah Awang ataupun Anang Agus Setiawan Iya. Bagaimana dikeluarkan, Bung, ya. Ya, tampaknya kartu kuning kedua yang tadi Ya, diberikan wasit terhadap Awang ini lebih karena protes yang tampaknya tadi sempat dilakukan oleh pemain tersebut sehingga memaksa wasit memberikan kartu merah terhadap Awang dan tentunya situasi yang sangat merugikan. Ya, kembali kita lihat di dalam lapangan lemparan dari penonton mengenai Ya, pemain tampaknya PSS mengenai Sleman. Wahyu Sardianto. Iya. Jelas terlihat bagi kita tadi, Bung Kesit, bagaimana ada lemparan 2 kali, salah satunya mengenai punggung dari Wahyu Sardianto. Sebuah tindakan yang sangat disayangkan. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang. Ya, Oh, iya. Nyaris saja mengenai kepala dan tampaknya mengenai pinggang. Oh, dalam cukup besar lambat kita lihat ada bongkahan kedua. Ya, cukup besar memang batu yang Iya. dilepaskan oleh penonton. Kita lihat. Sebuah perilaku yang Iya. sangat disayangkan. Sangat berbahaya, Bung. Dan tentunya tidak seharusnya para penonton bersikap dan berperilaku seperti ini. Kita lihat bagaimana batu begitu Iya, mudah. Ya,
jelas mengenai, dan saya kira situasi ini harus dicermati oleh panitia pelaksana, aparat keamanan, dan juga tentunya komisi disiplin. Ya. Ya, karena jelas terlihat bagaimana tindakan yang dilakukan, entah dari mana datangnya, yang pasti bahwa ada lemparan ke dalam, ada sebuah batu, dan mungkin bukan hanya sebuah, dan tentunya ini akan membuat peringatan Iya. keras bagi tuan rumah, panitia pelaksana pertandingan ini tentunya. Kita melihat bagaimana lemparan demi lemparan kerap kali terjadi sejak pada babak pertama tadi, Bung. Iya, Dan tidak terhitung berapa lemparan diantaranya yang mengenai badan ataupun tubuh dari pemain PSS Sleman. Sebuah perilaku yang sangat disayangkan oleh para pendukung PSIM Yogyakarta. Sebuah kelakuan yang tidak hanya merugikan PSIM Yogyakarta sendiri, tapi juga kepada para penonton. iya, situasi ini dimanfaatkan oleh PSS, oleh pelatih PSS Sleman untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk kembali mengatur strategi di tengah keberhasilan mereka yang mampu mengejar ketertinggalan 0-1 menjadi 1-1. Kita masih menantikan apa yang terjadi di pertengahan babak kedua ini. Ya, wasit tampaknya juga masih terus memonitor suasana dan kondisi Iya. yang ada di dalam stadion, karena memang wasitlah yang memiliki hak dan wewenang penuh untuk menyatakan pertandingan ini bisa dilanjutkan atau tidak. Seluruh keputusan ada di tangan wasit, tentunya dengan mempertimbangkan situasi yang ada. Ya, khususnya atas apa yang terjadi Ya. pada tribun bagian timur, Bung, Betul. dari Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Ya. Dan tentunya kita berharap bahwa situasi yang ada di dalam stadion ini bisa segera teratasi, sehingga pertandingan akan bisa dilanjutkan. Dengan demikian hasil pertandingan ini akan bisa langsung disimak, karena tentunya ini akan memberikan pengaruh bagi posisi mereka di Iya. klasemen, ya. Sebab jika tertunda, maka mau tidak mau harus ada pertandingan lanjutan yang harus mereka mainkan, dan tentunya ini akan menguras stamina. Saat ini PSIM Yogyakarta masih berada pada posisi juru kunci di grup 3 Liga JOS Indonesia. Dan ini adalah merupakan pertandingan pertama bagi mereka pada putaran kedua Liga JOS. 1-1 kedudukan sementara hingga memasuki babak kedua ini. Gol pertama bagi PSIM Yogyakarta diciptakan oleh Engkus Kuswaha pada menit ke-9 di babak pertama, dan dibalas oleh Sila Bamba pada menit ke-48. Ya, kita lihat, kita belum tahu apa yang terjadi, tapi tampak kita lihat wasit Ya. meninggalkan lapangan dan tampak memasuki ruang ganti. Ya.